الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان والإحسان والإسلام ووفقنا بنور السلوك بطريق الأقوام والشكر لله تبارك وتعالى على الدهر والسنين والأيام. أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام وهو المتفرد بالبقاء والدوام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القدوة الإمام عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم صل وسلم على من جاء بالحق ويصدق به عباده الكرام سيدنا محمد إمام المرسلين وخير الأنام وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى سبل السلام. يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته في كل وقت وحين لعلكم ترحمون. واستعينوا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah menetapkan bahwa sesungguhnya anak cucu Adam, manusia, telah diciptakan dengan penuh kemuliaan. Ia lahir bersama dengan kemuliaannya. Hanya saja kemuliaan ini tidak mampu bertahan seperti halnya usianya. Di tengah perjalanan banyak hal-hal yang menodai kemuliaan-kemuliaannya, yang bahasa agamanya adalah dosa, kesalahan, dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu jauh lebih banyak yang kita tidak bisa prediksi, dan bahkan lebih banyak yang kita pandang tinggi. Sehingga Ali bin Abi Thalib menegaskan bahwa asyaddu dzunub mastakhaffa bihi sahibuh, dosa yang paling dahsyat adalah dosa yang dipandang enteng oleh pelakunya. Yang biasa kita pandang enteng itu adalah yang kecil-kecil, dan itulah yang paling berbahaya, dan itulah yang akan menodai kemuliaan manusia. Bahkan salah satu hadis Nabi, saya tidak pernah absen menyampaikan hadis ini karena memang amanah syekh saya sewaktu saya masih mengaji di Masjidil Haram untuk saya sampaikan bahwa yang namanya dosa itu adalah akhfa min dabi namal ala safa fi dzulmatil, itu lebih halus, lebih tersembunyi dibanding seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah kegelapan malam. Sekalipun demikian, Rasulullah SAW menegaskan bahwa sumber atau induk dari segala kesalahan yang ada itu berfokus kepada 3 persoalan pokok. Dan inilah yang menetas
inilah yang meretas sampai kita tidak tahu berapa jumlah retasannya. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, induk dari segala kesalahan yaitu al-kibar. Apa itu al-kibar? Itu adalah keangkuhan, kecongkakan, arogan, dan segala macam retasan-retasan. Dan itu gampang masuk pada diri manusia. Kapan ketika seseorang melihat ada posisi pada dirinya, maka itu adalah pintu utama masuknya kecongkakan. Ketika seseorang melihat ada posisi pada dirinya, itu utama maksudnya kecongkakan dalam diri manusia. Posisi itu bisa berbentuk harta, posisi itu bisa berbentuk jabatan, posisi itu bisa berbentuk status sosial lainnya, atau profesi yang lain, menganggap profesinya lebih baik dibanding profesi yang lain. Itu pintu utama masuknya kecongkakan. Bahkan urusan agama pun, ibadah pun bisa menjadi pintu masuknya kecongkakan. Ketika seseorang hanya melihat dirinya yang paling benar dalam beragama, semua salah, maka itu adalah model daripada orang yang arogan di dalam beragama. Biasanya orang yang memiliki karakter congkak, sombong, aku ini susah melihat kewajibannya pada orang lain, susah melihat hak orang lain pada dirinya, tapi gampang melihat haknya pada orang lain dan gampang melihat kewajiban orang lain pada dirinya. Itu karakternya orang al-kibar itu. Oleh karenanya, barangkali tidak salah kalau kita katakan, kita menasihatkan pada khotbah ini bahwa jangan pernah kita memaksa seseorang untuk melakukan kewajibannya hanya gara-gara kita melihat ada hak kita di situ. Tapi paksalah diri kita untuk melakukan kewajiban kita, dan kita melihat ada hak orang lain pada diri kita. Dan ini prinsip untuk kita jalankan. Insya Allah retasan keangkuhan ini akan berkurang. Dan inilah yang menyebabkan iblis diusir dari surga. Artinya apa? Perbuatan seperti itu adalah perbuatan iblis. Yang kedua, induk dari segala kesalahan, dosa, kata Rasulullah adalah al-khirs. Al-khirs itu rakus. Bahasa di sininya adalah menguap, rakus. Dan itu ada bibit pada diri manusia. Yang menyatakan ini adalah Al-Quran. Disebutkan di dalam salah satu ayat, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan suka atau gampang berkeluh kesah. Gampang berkeluh kesah. Jadi kita bisa berkata, keluh kesah itu adalah retasan daripada menguap. Ciri menguap itu adalah suka mengeluh. Kenapa dia mengeluh? Atau kenapa keluhan itu muncul? Ya karena tidak tercapai yang diinginkan.
Kalau tidak tercapai yang diinginkan, kenapa lantas dia mengeluh? Karena mau mengambil semua. Kenapa mau mengambil semua? Ya, rakus. Ali bin Abi Thalib nanti kita baca di dalam beberapa wasiatnya bahwa man daraba yadayhi ala fakhidayhi inda musibatin hamila amal. Siapa yang memukulkan kedua kakinya di atas pahanya ketika menghadapi susah, maka gugur amalnya. Biasa. Ada yang itu hanya ekspresi, ada yang pukul jidat, itu hanya ekspresi, ada yang bahkan pukul meja. Itu hanya ekspresi. Yang substansinya adalah hati kita ini menolak apa yang Allah tetapkan untuk diri kita. Kenapa menolak? Menolak rakus. Jadi ciri-ciri orang rakus itu adalah suka berkeluh kesah. Dan bahkan karakter orang seperti ini adalah selalu mau tampil lebih baik daripada orang lain. Mungkin tidak salah lagi kalau kita menasihatkan pada khotbah ini bahwa jangan pernah berusaha untuk mau menjadi lebih baik daripada orang lain, tapi berusaha untuk bisa menjadi lebih baik dari dirimu yang tadi pagi. Kalau yang tadi pagi begini harus lebih baik siang ini. Jangan kita tumbuhkan persaingan. Yang perlu kita tumbuhkan adalah daya tawar kita. Daya tawar. Sama aman dari batasan dosa itu. Kalau persaingan yang kita tumbuhkan itu nyerempet ke persoalan kehilangan. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, induk daripada seluruh kesalahan ini adalah al-hasad. Apa itu al-hasad? Al-hasad itu ilmu, dengki, seriati. Itu bisa dideteksi dalam diri kita. Ketika saudara-saudara kita atau salah seorang di antara saudara kita yang mendapatkan nikmat dari Allah, kerabat kita, tidak ada jika lintasan kecil di dalam hati kita terhadap kebaikan yang diperoleh oleh saudara kita ini. Karenanya orang seperti ini selalu membanding-bandingkan dirinya dengan yang lain, suka membandingkan dirinya dengan yang lain. Oleh karenanya orang yang suka membanding-bandingkan dirinya dengan yang lain, jatuh-jatuhnya ke dua persoalan. Kalau dia tidak memfitnah, maka dia akan menghina. Bagaimana buktinya? Anggaplah saya dengan si A, sama-sama dosen, sama-sama tempat kerja, sama pangkat, sama jabatan, sama golongan. Dan perbedaan dari segi profesi. Masalahnya si A ini bisa membeli mobil, saya tidak bisa. Kan terjadi seperti itu. Dasar saya orang yang punya hati dan suka membanding-bandingkan diriku dengan yang lain, maka saya bisa memfitnah si A. Dengan ambil uang si A bisa beli mobil. Tempat kerja itu sama, jabatan itu sama, golongan itu sama. Ini yang menjadi masalah. Kita sibuk dengan rezekinya orang. Siapa di antara kita di sini yang mengaku rezekinya? Dan siapa di antara kita di sini mengetahui di mana alamatnya rezeki kita? Seandainya kita mengetahui alamatnya rezeki kita, maka kita pergi pungut ke situ. Tidak ada yang bisa mengetahui di mana alamat rezeki kita. Kenapa kita yang mau pusing?
Tapi rezeki itu, tahu itu di mana alamat kita. Inilah nasibnya orang yang suka membanding-bandingkan diri dengan yang lain, gampang memfitnah. Terbalik situasi umpamanya, yang tadinya si A bisa membeli mobil, saya tidak. Terbalik situasi, saya lagi yang bisa membeli kendaraan, dia teman saya itu tidak bisa. Dasar saya sebagai orang yang suka membanding-bandingkan diriku dengan yang lain, boleh jadi bukan lagi mungkin, tetapi saya menghina. Apa mau bekerja siang? Ya, motor tidak bisa berjabatan, kampus sama. Masih ada motor. Macam-macam akan ungkap. Mungkin memang istrinya sudah perempuan. Padahal saya bisa menuju, Pak, menghina. Bagaimana bisa selamat orang seperti ini? Sementara kita gampang menyebut kata-kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seharusnya jangan pada saat ada orang maksa yang kita baca itu. Apa artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Sesungguhnya kita semua ini adalah ciptaan Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Kalau kalimat pertama itu mutlak, tidak ada yang bisa menyangka bahwa saya ini bukan ciptaan Allah. Mau kafir, mau setengah kafir, mau hampir kafir, mau setengah beriman, semua adalah ciptaan Allah. Tapi yang kedua ini, kepadanya kita akan kembali kepadanya. Ini namanya mukayyad, bersyarat. Mau kembali kemana? Apa tidak kembali? Itu kembali artinya pernah di situ. Mau kembali kepada siapa? Kepada Allah, kepada yang Maha Suci. Sekarang mau kembali kepada yang Maha Suci. Apakah diri kita ini masih sesuci waktu kita pertama datang? Tertolak pasti. Sekarang internet kalau salah password kita ditolak. Bagaimana yang tidak suci mau kembali kepada yang suci? Makanya mari kita memperbanyak pengawasan diri kita untuk tidak terjebak dalam kesalahan-kesalahan seperti ini. Barakallahu lakum fil Qur'ani wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal ihsan wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum nafsi bitaqwallah wa ahsukum ala ta'atihi fi kulli waqtin wa hinin la'allakum turhamun. Wasta'inu bi qawlillahi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allahumma ighfir lana wa lana qawmina bil haqq wa anta khairul faatihin. Wa kunna ma'ash-shahidin wa ahshurna ma'al ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-shalihin. وحسن أولئك رفيقا. اللهم افتح علينا أبواب كل خير وتفتح على أوليائك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم يسرنا ولا تعسرنا إنك أنت الميسر ويسر لنا أمورنا كلها. اللهم بارك أولادنا وارزقنا برهم ولا تدعونا أفواجهم. اللهم إنا نسألك أن تفتح علينا من خزائن رحمتك ما يشفينا به من كل داء.
وأن ترفع علينا من حسن رحمتك ما يقربنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا من العاملين الصالحين المخلصين المخلصين في الأقوال والأفعال والأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم صرف عنا السوء وسيء الأسقام بما شئت وكيف شئت وأنا شئت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا تحصلنا بهذه الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما لا تعلمون.